Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ard lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita dengan cara melaksanakan perintah semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Karena yang dilarang oleh Allah ini akan membuat diri kita, jiwa kita, rohani kita semakin kotor dan gelap. Tema khutbah singkat yang akan kita angkat adalah pentingnya kita membersihkan rohani, membersihkan diri terus menerus. Salah satu ciri orang yang sangat dicintai Allah di dalam Quran disebut innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, senang kepada orang yang mutatahhirin, orang yang suka membersihkan diri. Artinya setiap kali kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, kita harus timpal dengan kebaikan, dengan istighfar, dengan taubat, terus menerus. Sampai kita nanti betul-betul bersih, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pembuka tadi kita sebut dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Setelah Allah menciptakan nafs kita, jiwa kita, wa nafsi wa ma sawwaha, dan menyempurnakan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka jiwa kita ini diberikan ilham jalan untuk fujur, bisik-bisikan setan, bisik-bisikan hawa nafsu. Kalau kita mau memperhatikan, menilik dengan lebih teliti, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Setan itu sangat nyata. Sederhana saja, ketika kita wudu, kadang-kadang kaki kita seperti nggak basah, kadang-kadang lengan kita, tumit kita tidak basah, atau marofik, siku kita kayak nggak basah. Ini diganggu oleh setan. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Dalam setiap hari kita selalu dapat bisikan setan. Ketika datang sholat Jumat, orang sudah azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan dibisikin, ntar aja lah, si lama lagi, khutbah aja belum mulai. Nah, itu bisikan dia. Bisikan hawa nafsu cenderung kepada makan, kesenangan sifatnya syahwat. Lihat perempuan yang tidak muhrim, yang tidak halal. Bisikan setan suka menjauhkan diri kita dari Allah, memalingkan diri kita dari zikr Allah. Nah, ini semuanya setiap hari kalau kita perhatikan terus ada di hati kita, di qalb kita. Begitu juga wa taqwah, jalan takwa. Diilhamkan hati nurani kita, malaikat sering membisikkan kepada kita, udah sholat sana, kamu belum sholat. Datang malasnya, dapat si hawa nafsu kita, ntar aja lah. Padahal sudah dibisik di dalam. Itu terus menerus terjadi dalam diri kita. Qad aflaha man zakkaha.
maka akan sukses orang yang mensucikannya, kata Allah. Jadi orang sukses itu orang yang mampu mensucikan dirinya, sukses. Ya aflah. Hayya 'alal falah. Mari kita mengejar, ya menemukan, ya kemenangan, kesuksesan. Nah, di sini disebut kata aflah juga, qad aflaha man zakkaha. Akan sukses orang yang membersihkannya, wa qad khaba man dassaha, dan akan rugi, menyesal orang yang mengotori jiwanya. Maka ma'asyiral muslimin, dalam hidup kita ini sebenarnya kita hidup ini berjuang terus-menerus dalam rangka membersihkan diri kita. Sebenarnya nggak usah kita repot-repot. Musuh yang paling berat itu sebenarnya bukan di luar diri. Musuh paling berat dalam diri kita. Ya. Agar ketika Nabi selesai perang Badar, ditanya, ya, beliau mengatakan kepada sahabat, ya sahabat, kita baru selesai perang kecil menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat kaget, emang ada lagi Rasul perang yang lebih hebat dari ini? Ada, perang melawan hawa nafsu. Nah, sebenarnya di dalam diri kita ini perang terus menerus. Apakah kita mampu membersihkannya, menjalankan kebaikan, ketaatan atau tidak? Dan itu kita jalani sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mampu membersihkan diri kita, maka nanti kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ada orang yang kembali dalam keadaan, ya, dia dimuliakan, memang jasadnya hancur karena amal solehnya mungkin lebih banyak daripada keburukannya, ya, tetapi tidak terlalu unggul. Ada orang yang amal solehnya lebih bersih, kembali kepada Allah, jasadnya awet. Ada lagi orang yang kembali kepada Allah benar-benar bersih, sampai kepada sirnya, rahasia kalbunya pun bersih. Dia kembali kepada Allah, hilang sama jasadnya, seperti Nabi Isa. Sama. Tergantung kemuliaan, kebeningan, kebersihan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mau membersihkan diri, maka kalbu kita ini akan sensitif. Kalbu kita akan menjadi suci, bersih, dan dia bisa menyaksikan Allah. Dia bisa menyaksikan sifat-sifat Allah di bumi, af'alnya. Kita akan semakin yakin kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mau membersihkannya, maka hati kita semakin lama semakin kotor. Inilah yang dikatakan Nabi SAW. Apabila seorang anak Adam itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, apa yang terjadi? Nukitat fi qalbihi nuqtah. Maka muncul titik hitam di kalbunya, sauda, warna hitam. Ya, semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam di kalbu kita, sehingga hati kita itu gak sensitif, gak bisa menyaksikan. Nah, jangankan nurjatnya, menyaksikan af'al, sifat asmanya di langit, di bumi pun tidak bisa dia. Semakin banyak hitamnya, makin banyak dosa, makin banyak hitam, akhirnya lama-lama ketutup. Kalau sudah hati kita tertutup dengan dosa dan kesalahan, inilah yang disebut dengan muncullah kekafiran. Di kafir itu cirinya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ditutup Allah. Itulah disebut istilah kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu menutup, ketutup hatinya. Orang kafir itu bukan nggak cerdas, cerdas, buat pesawat bisa, ya, buat rudal bisa, wahnya cerdas, menguasai komputer, akalnya cerdas, tapi kalbunya yang ketutup. Sehingga dia tidak percaya sama Tuhan, tidak yakin. Nah, makanya di dalam Islam itu kalbu kita harus dibersihkan betul, ya, supaya dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad pun disuruh, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Jalan Nabi itu apa? Ad'u ila Allah, mengajak kita kembali, mengajak kita beriman kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita ujungnya nanti ya kembali ke Allah. Adu ilallah. Bagaimana cara mengajak kembali kepada Allah? Bagaimana supaya orang mau kembali kepada Allah? Ala basiratin ana wa manittaba'ani.
Caranya cuma satu, ala basirah, dengan menghidupkan mata ruh, membersihkan kalbu kita sehingga basirah kita kebuka, mata hati kebuka, mata ruh kita kebuka, baru kita bisa menyaksikan dengan kalbu kita kenyataan Allah. Wal zahir wal batin, Allah itu nyata. Kata Allah, Allah dia nyata. Sampai-sampai Ibu Athaillah mengatakan, bagaimana mungkin kamu tidak bisa menyaksikan Allah yang maha terang, Allahu nurus samawati wal ard, yang darinya cahaya semua penerangan ini, dari sifatnya, cahayanya. Dia lebih terang dari segala-galanya. Bagaimana mungkin kamu terhijab dari menyaksikan dirinya? Padahal tidak ada satu makhluk yang bisa menghijab dirinya. Amman kana fi hazi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Barang siapa di dunia ini buta hatinya, di akhirat dia buta. Kenapa? Karena di akhirat kita melihat pakai mata ruh. Ya, pakai qalbu, tidak lagi pakai mata kepala di alam ruh. Maka kalau kita mimpi kita melihat pakai mata hati, pakai mata ruh. Ketemu orang tua, teman lama, ketemu macam-macam, kadang mimpi baik, kadang mimpi buruk. Nggak ada jeritan suara di situ, karena ruh yang melihat, ruh yang berkata-kata, hati kita. Karena di alam ruh, alam mimpi itu bagian dari alam ruh. Di situ kita melihat pakai mata kita, mata hati. Tidak lagi mata kepala, mata kepala kita terpejam, tapi mata ruh kita yang berfungsi. Nah, itulah yang dibersihkan terus-menerus ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalau tidak dibersihkan, kita akan diliputi kekuatan hawa nafsu, kekuatan setan, dan sifat-sifat kebinatangan. Ada satu riwayat di abad kedua, Imam Ja'far Shadiq, dia punya murid namanya Abu Basir. Ketika mereka berangkat haji, sampai di Makkah, dilihatnya orang tawaf. Ma'asyiral muslimin, pada saat itu kagum ini Abu Basir ini. Ya Syekh, luar biasa ini umat Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa? Yang mereka melaksanakan ibadah haji, mereka berbuat baik, bertasbih, memuji Allah. Betapa besar kemuliaan yang mereka temukan. Ya, betapa beruntungnya orang-orang ini, ya Syekh, mendapat panggilan Tuhan. Tentu mereka semua akan mendapat pahala, kemuliaan. Imam Ja'far Shadiq, cicit Nabi SAW, ya, abad 2 Hijrah, berarti kalau abad 1 sahabat, ini tabi'in. Apa kata beliau? Kamu mau melihat wajah asli mereka? Pejam matamu, dipejam mata. Setelah dipejam mata, dipegang, disapu kepalanya, matanya. Coba lihat kembali. Begitu dilihatnya kembali setelah melek, maka dilihatnya apa? Ternyata dilihatnya banyak sekali binatang-binatang mendengus, melolong. Walaupun mereka bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ternyata suara itu berubah menjadi ada suara anjing melonglong, ada suara ular mendengus, ada suara serigala. Itulah wajah asli manusia kalau tidak dibersihkan. Ruhani kita ini kalau diliputi sifat hawa nafsu kebinatangan, akan tampak ruhani kita seperti binatang. Itulah yang kata orang, kalau bahasa Indonesianya, siluman. Ya seperti siluman. Maka di neraka itu nanti kan, yang masuk neraka itu ada yang wajahnya kayak anjing, ada kayak babi, ada kayak sesuai dengan sifatnya. Dan itu harus kita bersihkan. Baru kita kembali suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak ada 12 sifat-sifat kebinatangan itu disebutkan Syekh Abu Qurra Jilani dalam surah Asrar. Seperti sifat harimau. Sifat kita ini beda-beda, sifat kebinatangan kita beda-beda. Ada sifat harimau, ini melambangkan mau sombong, dia paling hebat. Ada sifat singa, dia bangga dengan dirinya, ya, hampir sama dengan harimau. Ada sifat beruang, beruang ini sifatnya marah, selalu mengalahkan orang lain, gak boleh ada orang lebih hebat dari dia. Ada sifat serigala, serigala suka makan yang haram, yang subhat, semuanya halal sama dia. Ada sifat anjing, hubud dunia, kalau nggak dikasih dunia marah-marah dia, urusan dunia harus dia nomor 1. Ada sifat babi, sifat dendam, iri, dengki, mengikuti syahwat, dirodok aja, semuanya halal. Macam-macam. Dan itu ada di diri kita masing-masing semua. Itulah yang tadi disebut pujur, diilhamkan Tuhan. Dan itu harus kita bersihkan. Mungkin ya, orang Cina menyebutnya istilahnya dengan ada Shio, agama Hindu atau Buddha, itu saya nggak ngerti.
sio anjing, sio ini, itu kalau ditarik ke dalam ilmu ruhani Islam, itu sebenarnya adalah sifat kebinatangan manusia. Dan itu harus kita bersihkan dengan apa? Dengan banyak istighfar. Maka dalam hadis tadi dikatakan, apabila terjadi bintik hitam di dalam hati kita karena dosa, bintik hitam itu hanya bisa dihilangkan fahizahu wa naza'a wastaghfara wa taba. Kalau kita tobat, istighfar, mohon ampun, sakila qalbuh, maka hilanglah bintik hitam itu. Bercahaya lagi qalbu kita. Astaghfirullahaladzim. Maka Nabi Muhammad itu masyarul muslimin, istighfarnya satu hari 100 kali tobatnya istighfar. Bayangkan Sayyidul Anbiya, penghulu alam semesta, istighfarnya 100 kali dalam sehari semalam. Kalau jarak kita, perbandingan kita dengan Nabi 1:1000 misalnya, maka istighfar kita harusnya 100.000 kali dalam sehari semalam. Dengan serius, baru bersih kita. Kalau nggak kita serius, nggak dihayati, nggak bersih. Kalau kita ini nggak akan bersih. Harus banyak istighfar. Ya, itu kuncinya kata Nabi. Wa in ada zida fiha hatta taghlu qalbu. Kalau buat dosa lagi, ya tambah lagi titik hitamnya. Kalau nggak tobat, tambah lagi. Inilah yang disebut Allah. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan begitu. Disebabkan mereka itu, hati mereka punya penutup-penutup, rona, hijab penutup-penutup, disebabkan dosa-dosa mereka. Itulah mereka membuat mereka gak percaya sama Allah, gak percaya dengan akhirat. Hanya di mulut saja, hatinya enggak. Mulutnya aja yang percaya, hatinya gak percaya sama Allah itu. Kalau percaya dia gak berani dia ninggalin sholat. Kalau percaya sama Allah gak berani dia melakukan dosa besar, gak berani. Macam-macam yang gak berani korupsi, gak berani berzina, gak berani. Kalau beriman gak akan berani berbuat dosa-dosa besar gitu. Masyaallah muslimin. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus bersihkan dengan banyak berzikir. Salah satu zikir yang paling hebat membersihkan qalbu kita adalah zikir la ilaha illallah. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat, dia dinasihati Rasul. Dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan amalan samaku supaya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kalau kamu buat dosa, istighfar dan lakukan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa-dosamu. Ditimpalnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengucap la ilaha illallah? Apakah dia juga merupakan kebaikan? Kata Nabi, hiya ahsanul hasanat. Dia kebaikan yang paling baik. Hiya tamhuz dzunub wal khotoya. Ucapan la ilaha illallah itu mampu menghapuskan dosa dan kesalahan. Maka dibanyakin, istighfar banyakin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak usah hitung. Asal ada waktu kita senggang daripada sia-sia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malu kita bersuara, dalam hati kita aja ngomong la ilaha illallah. Telepon kecil engkau ya Allah. Nah, ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Yang tentunya ditambah lagi dengan banyak baca Quran, salawatan, mengikut kajian dan seterusnya. Dan semua amal soleh itu akan membersihkan qalbu kita. Kalau kita bersih, maka tenanglah jiwa kita dari sifat-sifat kebinatangan, hawa nafsu, tidak menguasai diri kita. Jadilah jiwa kita jiwa mutmainnah, dan kita akan dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau sifat kebinatangan kita, hubud dunia, seperti sifat anjing tadi, sifat-sifat mau ini, mau merajai, seperti singa, harimau dan seterusnya, itu jiwa kita tidak tenang, masih kotor, dan itu tidak akan bisa kembali dalam keadaan suci. Malah dia kembali dalam keadaan dihinakan, dan kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan sedikit motivasi kepada diri saya dan kita semua agar terus-menerus membersihkan qalbu kita, sehingga kita nanti benar-benar menjadi orang yang suci, bersih, dan kembali dalam keadaan bersih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan na'imin asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Inilah salah satu ayat tadi yang mengatakan bahwa sifat-sifat kebinatangan itu tidak akan hilang. Kita akan dianggap Allah persis seperti binatang kalau kita tidak membersihkan diri kita, membersihkan qalbu kita, membersihkan rohani kita. Waqala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radallahu anhu rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Ali wa baqiyati sahabati. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq war riya wa su'i kulli sifat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min awliyaikal muhibbin ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa qalban qahira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan min ghairi tabi wala musyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.